Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Aulia dari kelas 3JD4. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kurva komposit pada nomor 2. Jadi bisa dilihat soalnya di sini, buatlah grafik atau gambar dari aliran panas seperti yang terlihat pada tabel 9.4 berikut. Pada tabel 9.4 di sini ada aliran 1, 2, 3, dan 4 dengan tipe aliran dingin dan tipe aliran panas. Dan terdapat juga supply temperatur atau TS. Selanjutnya ada target temperatur atau TT, terdapat delta H dan MCP. Sebelum mengupload grafik, kita harus menghitung nilai HS dan nilai HT terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai HS dengan rumus MCP kali supply temperatur, yang pada aliran 1 didapatkan hasil 6 MW, pada aliran 2 didapatkan hasil 52,5 MW, sedangkan pada aliran 3 didapatkan hasil 64 MW, dan pada aliran 4 didapatkan hasil 50 MW. Selanjutnya menghitung nilai HT dengan rumus MCP kali target temperatur. Yang pada aliran 1 didapatkan hasil 56 MW, sedangkan pada aliran 2 didapatkan hasil 6 MW, pada aliran 3 didapatkan hasil 264 MW, dan pada aliran 4 didapatkan hasil 20 MW. Selanjutnya, terdapat hasil perhitungan, bisa dilihat pada tabel di bawah berikut. Untuk membuat kurva komposit terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menggabungkan grafik bagian bawah, lalu menggabungkan grafik bagian tengah, dan menggabungkan grafik bagian atas. Yang pertama, terdapat kurva cold stream. Berikut adalah grafik plotting dari kurva cold stream, di mana sumbu X-nya adalah H, sedangkan sumbu Y-nya adalah T atau temperatur pada aliran dingin. Selanjutnya, terdapat penggabungan kurva aliran dingin pada bagian bawah. Yang pertama, penggabungan grafik bagian bawah dengan menghitung nilai H, yaitu dengan menghitung nilai H1, H2, dan delta H. Untuk H1 menggunakan rumus MCPT didapatkan hasil 6, untuk H2 dengan rumus sama didapatkan hasil 16, sehingga delta H yang dihasilkan yaitu H2 dikurangi H1, sehingga didapatkan delta H-nya 10. Selanjutnya, penggabungan kurva aliran dingin pada bagian tengah. Di sini yang pertama menghitung delta H-nya dengan rumus MCP kali delta T, sehingga didapatkan delta H-nya 200, maka nilai H pada T 280 didapatkan nilai H-nya 216. Selanjutnya terdapat penggabungan kurva aliran dingin pada bagian atas. Yang pertama dicari yaitu delta H-nya dengan rumus MCP kali delta T didapatkan nilai delta H sebesar 40. Jadi nilai H pada suhu 330 yaitu 256. Selanjutnya terdapat penggabungan kurva dua aliran dingin seperti pada gambar di sini. Selanjutnya terdapat kurva hot stream. Berikut adalah grafik plotting dari kurva hot stream, di mana sumbu X-nya adalah H, sedangkan suhu Y-nya adalah T atau temperatur pada aliran panas. Selanjutnya terdapat penggabungan kurva aliran panas pada bagian bawah, yaitu dengan menghitung H1, H2, dan delta H-nya. Untuk H1 menggunakan rumus MCP kali T, dan untuk H2 menggunakan rumus MCP kali T sama juga, sehingga didapatkan H1-nya 6, H2-nya 12. Sedangkan delta H-nya yaitu dengan rumus H2 dikurangi H1 didapatkan nilai delta H-nya yaitu 6. Selanjutnya terdapat penggabungan kurva aliran panas bagian tengah. Yang dicari pertama yaitu mencari delta H-nya dengan rumus MCP delta T, yaitu sebesar 48, maka H pada saat suhu 200 didapatkan H-nya itu 60. Selanjutnya ada penggabungan kurva aliran panas pada bagian atas. Yang dicari pertama yaitu mencari delta H-nya menggunakan rumus MCP delta T, mendapatkan hasil 22,5, sehingga H pada suhu 350 adalah 82,5.
Berikut adalah grafik penggabungan dua aliran panas. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggabungan kurva aliran panas dan aliran dinginnya. Yang terakhir yaitu di sini ada penggabungan grafik hot stream dan cold stream-nya, yaitu membuat grafik cold stream-nya dulu dan yang dipindahkan adalah grafik hot stream-nya. Di sini fokus pada titik H sama dengan 16 dan T pada suhu 80 derajat Celcius, lalu T ditambahkan 40 derajat Celcius sehingga H sama dengan 16 dan T sama dengan 120. Lalu mencari slope pada bagian tengah dengan rumus delta H dibagi delta T, mendapatkan hasil 2,5. Lalu mencari slope pada bagian atas, yaitu dengan rumus yang sama, mendapatkan hasil 6,7. Untuk mencari slope pada bagian bawah, mendapatkan hasil yang sama dengan pada bagian atas tadi, yaitu 6,7. Berikut adalah grafik yang diplot dengan slope. Untuk KIH mendapatkan hasil 17,5, sedangkan KJ mendapatkan hasil 10. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.